Bab 536. Ketakutan hingga hampir mengompol. Ketika melihat orang yang datang, semua orang terkejut, bahkan Hando Tian sendiri juga terkejut. Kepala keluarga Ye, kamu ini ingin ikut campur masalah keluarga Tian. Beberapa saat kemudian, Hando Tian baru kembali sadar, lalu bertanya dengan nada dingin. Orang yang datang adalah kepala keluarga Ye yang sekarang, Kalista Ye. Meskipun Kalista Ye hanya membawa 2 pengawal, namun Hando Tian menjadi masalah ini menjadi rumit. Sebenarnya dia hanya ingin membawa orang-orang yang berhubungan dengan kematian putranya, lalu sekalian menekan keluarga Ai, memaksa keluarga Ai menjadi bawahan keluarga Tian, dan menyerahkan setengah keuntungan yang mereka miliki. Sebenarnya dia mengira hal ini akan mudah, namun kemunculan Kalista Ye membuat dia merasakan hal ini menjadi rumit. Di antara 8 keluarga besar kota Yan, meskipun mereka secara rahasia selalu bersaing, namun kelihatannya mereka jarang berselisih, semuanya mengerti, mempertahankan kondisi yang stabil adalah pilihan paling untung untuk 8 keluarga besar. Seperti hal keluarga Tian mengusik keluarga Ai, sebenarnya hal ini tidak mengusik 8 keluarga besar yang lain. Kalista Ye tersenyum dan berkata, jika CEO Tian ingin membawa pergi anak angkat aku, bagaimana mungkin aku tidak keluar? Mendengar ucapan ini, semua orang terkejut. Irena sendiri juga terkejut, namun dengan cepat dia memahami maksud baik dari Kalista Ye, dirinya tahu dia ingin membantunya. Anak angkat. Hando Tian tersenyum, aku tidak pernah dengan kepala keluarga Ye memiliki seorang anak angkat. Ini masalah pribadiku, jika kamu tidak tahu, apakah itu bermasalah? Kalista Ye tersenyum, lalu menatap ke arah Irene, dan berkata, Irene, kemarilah ke ibu angkat, aku ingin lihat, selama ada aku di sini, siapa yang berani menindas putriku. Irene tentu saja tidak akan menolak niat baik Kalista Ye, dia tersenyum, lalu berjalan ke arah Kalista Ye sembari berkata, terima kasih ibu angkat. Panggilan ibu angkat ini dia sebut dengan lancar, sama sekali tidak terlihat sedang akting. Keluarga Ai semuanya terkejut, mata mereka semua terbuka lebar. Sejak kapan Irene memiliki ibu angkat yang merupakan kepala keluarga Ye? Jika sejak awal mengetahuinya, untuk apa meminta bantuan keluarga Sun, dan membiarkan Irene menikah dengan putra bodoh keluarga Sun? Morgan Ai saat ini tercengang, lalu muncul ucapan Irene sebelum dia meninggalkan keluarga Ai tadi, kamu pasti akan menyesal. Apakah itu karena dia memiliki hubungan dengan kepala keluarga Ye? Morgan Ai memang menyesal, tidak peduli dapat berhubungan dengan keluarga yang mana dari 8 keluarga besar, keluarga Ai tetap akan berkembang. Dibandingkan memaksa putrinya menjadi istri dari putra bodoh keluarga Sun, pasti akan lebih baik jika membiarkan Irene menjadi anak angkat Kalista Ye. Jika dapat mengatasi masalah keluarga Tian ini, dengan hubungan antara Irene dan keluarga Ye, bukankah keluarga Ye juga akan mencapai peningkatan posisi? Memikirkan hal ini, Morgan Ai seketika menjadi senang. Ini adalah sifat dari keluarga besar, di mata mereka tidak ada perasaan, hanya ada keuntungan. Karena gadis ini adalah anak angkat kamu, maka aku akan menghargai kepala keluarga Ye untuk melepaskan gadis ini. Setelah terdiam sejenak, Hando Tian tiba-tiba berkata. Hanya saja, setelah dia berkata, dia segera menatap Charles Ma, lalu berkata, tetapi pemuda ini, dia telah membunuh putraku, aku harus membawanya pergi. Kalista Ye tetap tersenyum ramah, lalu berkata, CEO Tian, kebetulan sekali, dia adalah calon suami anak angkat aku, kamu juga tidak boleh membawanya pergi. Kepala keluarga Ye, kamu jangan keterlaluan. Hando Tian mengangkat alisnya, lalu terlihat kesal. Melepaskan Irene bukan karena dia merendahkan diri, tetapi karena dia tahu jika berselisih dengan keluarga Ye, keluarga Tian tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Hanya saja dia tidak menyangka, Kalista Ye ternyata tidak hanya melindungi Irene, tetapi juga ingin melindungi Charles Ma. Baginya, Charles Ma ini hanyalah pacar dari Irene. Sesuai logika, tadi ketika dia melepaskan Irene, dia sudah menghargai Kalista Ye, dan seharusnya Kalista Ye juga menghargainya, yaitu dengan tidak memedulikan Charles Ma.
Tetapi, Kalista Ye tidak seperti itu. Ceo Tian, aku harus memberikan penjelasan, meskipun ayah kamu datang, dua orang ini juga tidak boleh kamu bawa pergi. Kalista Ye tersenyum, lalu berkata, aku juga merasa sedih untuk kematian putramu, namun kebenarannya sudah aku periksa dengan jelas. Semuanya karena seorang gadis yang bernama Gracelyn, dia memprovokasi Irene, dan akhirnya Gracelyn menghasut putramu untuk menindak Irene. Pacar Irene sudah memperingatinya, namun putra kamu justru merasa malu dan akhirnya marah, lalu dia ingin membunuh pacar dari Irene, sehingga pacar Irene marah, dan akhirnya menghabisi kedua kaki dan tangannya. Hanya saja, tidak disangka, ketika melihat putramu terserang, Gracelyn ini ternyata tidak memedulikannya, dia pergi seorang diri, lalu karena kelewatan kesempatan penyelamatan, putra kamu akhirnya meninggal. Jika ingin mencari pelakunya, yang membunuh putraku bukanlah anak angkat aku, dan juga bukan pacarnya, tetapi Gracelyn. Kalista Ye telah menjelaskan semua yang terjadi di toko pakaian. Ekspresi Hando Tian berubah. Terlihat jelas, kabar ini sudah dia periksa sejak awal, jika tidak bagaimana mungkin dia juga membawa Gracelyn datang. Gracelyn yang diseret oleh dua pengawal terkejut, dia ketakutan, dia ingin menyangkal, namun dia tidak berani. Kalista Ye adalah kepala keluarga Ye, kedudukan dan identitasnya jauh lebih tinggi dari Hando Tian. Terlebih lagi, yang Kalista Ye katakan itu adalah kebenaran, dan keluarga Tian pasti sudah memeriksanya. Jika dia menyangkal sekarang, dia hanya akan berselisih dengan Kalista Ye, satu keluarga Tian saja sudah membuatnya kehilangan harapan untuk hidup, jika ditambahkan dengan keluarga Ye lagi, maka dia hanya akan mati. Ceo Tian, yang aku katakan seharusnya sudah sangat jelas, kamu juga seharusnya sudah menyelidiknya, jika seperti itu, bukankah kamu seharusnya pergi dari sini? Kalista Ye tersenyum dan berkata, Hando Tian tidak bicara, ekspresinya terlihat muram, terlihat jelas dia sedang berpikir. Ceo Tian, kamu jangan mendengar ucapan wanita ini. Di saat ini, tiba-tiba muncul suara yang terdengar kesal lagi. Semua orang menoleh, dan mereka melihat seorang pria parubaya dengan sekumpulan orang yang sedang berjalan masuk ke dalam. Di belakangnya adalah orang-orang berpakaian hitam, mereka semua terlihat kekar, dan totalnya mencapai 50. Yorusun. Ketika melihat orang yang datang, Kalista Ye terlihat kesal. Sebelumnya di upacara pemakaman Jaki Ye, Yorusun telah membawa 20 petarung menekan keluarga Ye. Kali ini, Yorusun ternyata berani mencari masalah lagi, lalu jumlah orang yang dia bawa lebih banyak dari sebelumnya. Keluarga Ai tercengang, mereka menatap keluarga Sun yang datang dengan mata yang lebar. Tidak peduli keluarga Tian atau keluarga Ye, atau juga keluarga Ai, semuanya merupakan 8 keluarga besar kota Yan. Kapan keluarga Ai pernah didatangi begitu banyak keluarga besar? Kepala keluarga Sun, apa kabar? Hando Tian tersenyum dan menyapanya, Yorusun membawa begitu banyak orang, lalu dari ucapan yang dia katakan tadi, terlihat jelas dia datang untuk melawan keluarga Ye. Di kondisi seperti ini, jika ada bantuan keluarga besar yang setara, baginya ini adalah hal yang baik. Yorusun tertawa, dia berjalan ke depan Hando Tian, lalu tersenyum dan berkata, wanita ini adalah orang yang sangat kejam, demi posisi kepala keluarga, ayahnya saja dia bunuh, jadi bagaimana ucapannya bisa dipercaya? Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Ai, dan dia sama sekali bukan ibu angkat dari gadis itu. Hari ini dia datang hanya untuk merebut keluarga Ai. Jika Ceo Tian membutuhkannya, aku bersedia membantu Ceo Tian. Ucapan Yorusun membuat Kalista Ye sepenuhnya marah. Yorusun, aku katakan sekali lagi, aku tidak membunuh ayahku, dia meninggal karena penyakit. Kalista Ye berkata dengan kesal. Kamu tidak berani mengakui perlakuanmu. Hal ini saja aku dapatkan dari keluarga Ye sendiri, bagaimana mungkin ini palsu? Yorusun tersenyum dan berkata, semakin Kalista Ye marah, dia semakin senang. Tubuh Kalista Ye bergetar karena sangat kesal, jika bisa membunuh orang dengan tatapan, mungkin Yorusun sudah terbunuh 100 kali.
Karena kamu begitu ingin mati, maka bunuh saja, untuk apa bicara begitu banyak. Di saat ini, Jerry yang sejak tadi terdiam akhirnya berkata. Ketika mendengar suara Jerry Yorusun seketika terkejut. Dia datang ke keluarga Ai hanya untuk mengusik keluarga Ye, namun dia tidak menyangka, ternyata Jerry juga ada di sini. Tidak hanya itu, dia juga telah melihat Charles Ma. Sebelumnya di keluarga Ye, Charles Ma yang seorang diri telah membunuh 20 petarung keluarga Lin, lalu memaksa dia bersujud memohon kepada Jerry Yang. Tidak disangka, hari ini dua orang ini juga ada di sini. Bersambung.